Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Ainun Jariah, calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Sidoarjo. Dalam tugas 2.1.A.9 koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan 1. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dengan kebutuhan belajar individu setiap murid. Tomlinson 2001. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, hal yang harus dilakukan oleh guru antara lain: 1. Melakukan pemetaan kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnosis kognitif dan non-kognitif yang berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. 2. Merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan, memberikan berbagai pilihan baik dari strategi, materi, maupun cara belajar. Yang di dalamnya ada 3 strategi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. 3. Mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Pertanyaan 2. Jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Ada 7 alasan mengapa pembelajaran berdiferensiasi dapat berhasil dalam mencapai hasil belajar yang optimal. 1. Pembelajaran berdiferensiasi adalah bersifat proaktif. 2. Pembelajaran berdiferensiasi lebih bersifat kualitatif daripada kuantitatif. 3. Pembelajaran berdiferensiasi berakar pada penilaian. 4. Pembelajaran berdiferensiasi menggunakan beberapa pendekatan terhadap konten, proses, dan produk. 5. Pembelajaran berdiferensiasi berpusat pada murid. 6. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan perpaduan dan pembelajaran seluruh kelas, kelompok, dan individual. 7. Pembelajaran berdiferensiasi bersifat organik dan dinamis. Jelaskan bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Guru hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kecerdasan kodrat anak. Pembelajaran berdiferensiasi berkaitan dengan nilai dan peran guru penggerak. Guru harus membuat pemetaan atau mapping kebutuhan belajar murid yang sangat kompleks. Untuk itu, guru harus memiliki nilai-nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid sebagai modal dalam mengimplementasikan pembelajaran yang berpihak kepada murid di sekolah. Di samping itu, guru penggerak memiliki peran yang mendukung penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Adapun peran yang dimaksud adalah
menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, serta mewujudkan kepemimpinan murid. Diferensiasi berkaitan dengan visi guru penggerak. Guru penggerak memiliki visi untuk melakukan perubahan positif dalam pembelajaran yang berpihak kepada murid. Bisa dikatakan pembelajaran berdiferensiasi. Dengan strategi pendekatan IA, inquiry apresiatif, yaitu pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Perubahan positif yang dilakukan melalui pembelajaran berdiferensiasi. Pendekatan IA merupakan manajemen perubahan yang biasa dilakukan lebih menitik beratkan pada masalah, apa yang terjadi dan apa yang salah dari proses tersebut untuk diperbaiki. Hal ini berbeda dengan IA yang berusaha fokus pada kekuatan yang dimiliki setiap anggota dan menyatukannya untuk menghasilkan kekuatan tertinggi. Pembelajaran berdiferensiasi berkaitan dengan budaya positif. Pembelajaran berdiferensiasi membentuk budaya positif di sekolah. Budaya positif dalam konteks ini dapat didefinisikan sebagai nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif tidak dapat berdiri sendiri dalam membentuk budaya ajar, learning culture, akan tetapi terintegrasi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.